wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Sriono SHMH, Sekretaris PDM Kota Bekasi sekaligus Ketua Basnas Kota Bekasi, yang alhamdulillah insya Allah masih dalam perjalanan, insya Allah sebentar lagi sampai ke tempat ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Santunan Yatim dan Duafa Bapak Haji Taswin, Pak Sumarno atau Pak Haji Taswin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Dr. Safrizal Muluk. Yang saya hormati Ketua PCM Medan Satria Bapak Dr. Andes Rustan Abidin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua, soimin wa soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat, rahmat dan karunia-karunia-Nya yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Sungguh teramat sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah menyebutnya berulang-ulang sampai 31 kali dalam satu surat, mengingatkan kita tentang rasa syukur dan nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan. Bapak, Ibu, adik-adikku, anak-anakku sekalian, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang menghardik anak yatim dan orang yang enggan memberi makan terhadap anak yatim. Karena anak yatim itu menurut Islam adalah punya kedudukan yang sangat mulia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa saya dan anak yatim itu, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu mempunyai kedudukan seperti jari dan jari tengah, karena saking dekatnya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian dan anak-anakku sekalian, baiklah, kami akan menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian santunan anak yatim dan duafa, yang kelima foto bersama, selanjutnya iftar, penutup dan ramah tamah. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah sama-sama kita buka pada acara sore hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ayas Nuruddin. Kepada beliau kami persilahkan. Ini dipakai lagi biar kelihatan, kecuali
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqan bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Haji Sriyono SHMH selaku Sekretaris PDM Kota Bekasi. Selamat datang Pak, sudah hadir di Masjid At-Taqwa. Yang kami hormati Ketua PCM Medan Satria Pak Dr. Andus Haji Rustam Abidin. Yang kami hormati Ketua DKM Pak Dr.
Safrijal Muluk MM ya Pak. Sorry kalau saya salah menyebut gelar. Yang kami hormati Pak Ketua Panitia Ramadan tahun 1446 Hijriah, Pak Dr. Andus Haji Sumarno, Bapak-bapak sekalian, di sini ada Pak Ustadz Sodikin, Pak Ustadz Soni, Pak Ustadz Kinbang. Jadi banyak Ustadz di sini. Ada Pak Ngadimin, Ustadz Ngadimin. Mohon izin Pak. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan laporan. Selaku panitia itu pasti laporan. Laporan panitia santunan dan buka puasa hari ini. Jadi jumlah santunan yang masuk adalah 38 juta. Jumlah santunan yang masuk dari 30 kurang lebih donatur. Dari 30 donatur. Jadi ada 38 juta dari rencana 41 juta, 40 juta lah dari rencana. Rencana mustahid itu adalah 200, tapi hari ini kita bisa merealisasikan 230 orang mustahid. Tadi 335. 235. Yang tadinya kita rencana hanya 200 orang mustahik. Alhamdulillah. Jadi kita melampaui targetnya. Alhamdulillah Pak Sri, kita melampaui target Pak. Alhamdulillah. Jumlah donaturnya lumayan meningkat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Sri sudah hadir di tempat ini. Menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian undangan. Sebenarnya kita undang juga donatur, tapi belum hadir ini kelihatannya. Terima kasih juga kepada mustahik yang sudah hadir, jumlahnya 235. Alhamdulillah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua panitia yang turut mensukseskan acara ini. Jadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena saya sendiri termasuk panitia yang baru di sini. Kalau yang lain kan semua pemain lama. Jadi saya pemain baru. Jadi mohon maaf. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian undangan yang hadir. Jadi mungkin kalau ada salah-salah apa yang saya sampaikan tadi, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Haji Tasbin, yang telah menyampaikan sambutannya begitu jelas, gamblang. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PCM Medan Satria oleh Bapak Dr. Andes Rustam Abidin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, agak geser sana. yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ustadz kita Haji Sriono SHMM. Beliau adalah salah satu pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, jabatannya sebagai Sekretaris Umum. Di samping juga Sekretaris Umum pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi, beliau juga salah satu dari pimpinan Basnas Kota Bekasi. Beliau punya jabatan yang sangat strategis, alhamdulillah, di Kota Bekasi ini. Yang kami hormati teman-teman dari pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Satria, cabang Aisyah Medan Satria, ibu-ibu yang luar biasa membantu kerjasama kami dengan Aisyah dan Muhammadiyah, yang kami hormati para pimpinan ranting Muhammadiyah se-Medan Satria. Dalam hal ini ada pimpinan ranting Pejuang 1, pimpinan ranting Pejuang 2, pimpinan ranting THB, pimpinan ranting Harapan Indah yang hadir, Medan Satria dan Kalibaru yang sampai saat ini belum hadir. Hadirin dan hadirat, para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami muliakan, termasuk dalam hal ini para mustahik yang berkesempatan hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan langkahnya dari rumah menuju ke sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, taufik, hidayahnya, kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Kita alhamdulillah mendapatkan nikmat iman Islam. Allah memberikan kesempatan kepada kita kuat, sehat dalam melaksanakan saum Ramadan yang hari ini adalah hari yang ke-22. Mudah-mudahan kita akan bisa menyelesaikan sampai dengan hari yang ke-30 nanti dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang takwa. Kemudian tidak lupa disampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pimpinan daerah yang kami hormati, melalui kesempatan ini ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan yang kami laksanakan. Yang pertama, sebelum lebaran, sebelum puasa kemarin kami melaksanakan tarhib. Alhamdulillah, rangkaian kegiatannya pamer bazar dan pemeriksaan kesehatan secara gratis, bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Kemudian acara yang kedua, yaitu yang sekarang kita laksanakan, rangkaian kegiatan dalam bulan Ramadan, yaitu melaksanakan kegiatan Qiyamul Lail, kemudian
kami melaksanakan juga menyiapkan iftar yang dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah. Lalu kemudian kita melaksanakan pada sore ini, kita melaksanakan santunan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua Panitia tadi, kami dapat menghimpun dana sehingga target kami semula hanya 200, tetapi ternyata uangnya mencukupi sehingga kami dapat mengundang para mustahik sebanyak 235 orang. Alhamdulillah, ini merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari kita-kita, rezeki dari para mustahik melalui kami sebagai panitia pelaksana di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, kami nanti insyaallah pasca Ramadan, tentu dalam hal ini setelah melaksanakan sholat id, kami juga akan melaksanakan silaturahim Muhammadiyah nanti, yang waktunya kami belum tentukan. Insyaallah nanti setelah Lebaran kami akan menentukannya itu. Lalu kemudian tentu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini, terutama keberhasilannya menghimpun dana sehingga lebih dari target. Untuk diketahui Pak Ustadz, bahwa tahun sebelumnya kami mampu 100 orang, tahun berikutnya 130 orang, tahun berikutnya 150 sekian orang. Tahun ini yang kita targetkan 200 orang. Alhamdulillah kita dapat 235 orang. Alhamdulillah. Jadi inilah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh panitia ini merupakan satu ibadah, ya, yang insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kita semua adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa-apa yang kita laksanakan. Terutama pada siang ini kami mohon kepada Pak Ustadz, di samping nanti mewakili pimpinan daerah Kota Bekasi, daerah Muhammadiyah Kota Bekasi dalam kegiatan safari Ramadannya, tetapi juga kami mohon kepada Bapak Ustadz untuk memberi wejangan kepada kami, untuk memberi pencerahan kepada kami, untuk membekali kami, sehingga kami mudah-mudahan dengan pencerahan itu kami bisa melaksanakan apa-apa yang disampaikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini semuanya adalah berkat dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke saya. Terima kasih sambutan dari Ketua PCM Kota Medan Satria, Bapak Ustadz Abidin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari PDM Kota Bekasi sekaligus tausiah ceramah agama dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sriono SHMA MM. Ini tugasnya ada 3 Pak, jadi sambutan, ceramah dan doa. Mudah-mudahan lancar. Baik, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sini ya. Agak sini Pak, biar tengah-tengah. Maaf. Kursi Bapak. Boleh? Ada.
6. Oke. Ya. Kelihatan nggak tulisannya? Jadi ketutup. Enggak apa-apa. Ya? Kelihatan ya? Sini aja sini. Jangan garingin tulisannya. Nah, tuh. Apun? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Satria beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Medan Satria beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Panitia Santunan Jatim Bapak Haji Insinyur Haji Taswin, ya? Taswin betul. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, adik-adik yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur pada Allah bahwa hanya atas ridhonya lah pada kesempatan menjelang berbuka ini kita mampu berkumpul di majelis yang mulai dalam rangka menebar kebaikan, dalam rangka fastabiqul khairat, meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tentu dengan harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini tanpa kecuali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa kita sanjungkan ke haribaan qudwah dan syuhada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sebagai umatnya mampu beritibak semaksimal mungkin hingga batas ajal kita masing-masing. Ibu bapak sekalian, pertama saya menyampaikan bahwa kami ini sebenarnya 2 orang ditugaskan dari PDM. Pertama saya dan dengan Pak Haji Yubaidi Asnan. Tapi tadi kira-kira pukul 15 tadi sore WA ke saya, beliau menyampaikan bahwa sudah beberapa hari ini adalah sedang bed rest, sedang kurang sehat. Jadi beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, sehingga di acara ini saya adalah mendapat mandat mewakili PDM dan juga diminta oleh Ketua PCM Medan Satria sekalian menyampaikan sedikit tausiah tentang Ramadan. Nah, nanti tentang doa, di sini banyak ustadz, ada Pak Ustadz Sumarno bagi-bagi tugas. Nanti bisa kita sharing tugas kita masing-masing. Ibu bapak sekalian, 10 menit saya ingin menyampaikan tentang kebijakan dan program PDM. Pertama, mohon agak bisa tertib, saya kurang fokus menyampaikan. Ibu bapak mohon bisa diatur putra putrinya agar saya bisa menyampaikan secara fokus. Ini hal yang amat sangat penting untuk kita semua. Pertama, program yang mesti kita lakukan dari tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah sampai dengan tingkat pimpinan ranting Muhammadiyah. Pertama,
penguatan ideologi adalah menjadi satu hal yang mesti kita lakukan secara sungguh-sungguh di era periode kepemimpinan kita ini. Mengapa demikian? Ideologi yang kita fahami di Muhammadiyah mesti betul-betul kita fahami secara benar, secara baik, sehingga ketika kita mengelola Muhammadiyah tidak salah jalan, tidak salah mengelola, tidak salah memanage persyarikatan ini. Oleh karena itu, kami pesan dengan Pak Ketua PCM dan Ibu Ketua PCA Medan Satria, mohon kegiatan yang terkait dengan kaderisasi, yang terkait dengan penguatan tentang prinsip-prinsip kaderisasi secara formal kita lakukan secara terstruktur dan berkesinambungan. Dari tingkat pucuk pimpinan sampai dengan anggota di ranting, mohon diupayakan pelatihan Baitul Arqam secara sungguh-sungguh, secara berkesinambungan, konsisten, sehingga ketika kita mengelola Muhammadiyah ini betul-betul faham, betul-betul mengerti apa yang menjadi tujuan persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, mari kita tingkatkan kapasitas, mari kita tingkatkan kompetensi pimpinan persyarikatan dari pucuk pimpinan sampai dengan anggota-anggota yang lain. Keahlian apa, kompetensi apa yang mesti kita siapkan, yang mesti kita bekali untuk kita semua? Pertama, seluruh pimpinan persyarikatan Muhammadiyah wajib membekali dirinya, meningkatkan kompetensinya. Pertama, kompetensi keberagamaan. Mengapa demikian? Persyarikatan Muhammadiyah main jobnya, tugas utamanya adalah dakwah kepada masyarakat. Bagaimana kita akan berdakwah dengan benar? Bagaimana kan kita bisa berdakwah secara berkemajuan kalau ilmu kita, kalau kompetensi kita kurang memenuhi persyaratan? Jadi mohon kita tingkatkan bagaimana kemampuan kita beragama, selalu update, selalu kita tingkatkan agar kita mampu mengikuti perkembangan dan dinamika di masyarakat. Yang ketiga, mari kita tingkatkan tata kelola persyarikatan dari PDM, PCM sampai ranting menuju good PDM governance, menuju good PCM governance, menuju good ranting governance. Good PCM governance, good ranting governance, apabila kita berkomitmen ingin mewujudkan hal tersebut, ada 5 hal yang mesti kita lakukan, yang kita singkat dengan istilah tarif. T pertama adalah transparansi. Ketika kita mengelola persyarikatan, kita harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam bidang apapun. Kita harus transparan dalam mengelola seluruh sumber daya yang kita kelola. Dan kita juga harus transparan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ini mesti kita lakukan. Yang kedua, T pertama, tarif. A-nya accountability. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan wajib harus mampu dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan wajib di kemudian hari harus mampu mempertanggungjawabkan. Baik secara organisasi, secara profesional,
terlebih di depan hukum. Yang berikutnya adalah mari kita tingkatkan hubungan kemitraan dengan seluruh stakeholder, baik kepada pemerintah, kepada ormas, dan kepada unsur-unsur kemasyarakatan yang lainnya. Mengapa demikian? Sebab ketika kita punya fungsi berdakwah, kita tidak mampu berdakwah sendirian. Kita mesti kolaborasi, kita mesti kerjasama dengan pihak yang lainnya. Oleh karena itu, strategi membangun networking, strategi membangun jejaring yang seluas-luasnya adalah sebuah keniscayaan. Yang berikutnya adalah pada saat Muktamar ke-48 di Surakarta, salah satu produk yang dihasilkan adalah menghasilkan satu produk yang namanya Risalah Islam Berkemajuan. Tugas kita adalah mari kita sosialisasikan, mari kita bumikan nilai-nilai, value-value dari Risalah Islam Berkemajuan. Dan yang berikutnya adalah saat ini pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah sedang gencar-gencarnya, sedang giat-giatnya membumikan wasatiyatul Islam, Islam wasatiyah. Bahkan ketika awal-awal Ramadan kemarin, 2 pengajian pimpinan Pusat Muhammadiyah dan di Jogja yang di Jakarta semuanya membahas tentang wasatiyatul Islam, Islam berkemajuan, Islam wasatiyah. Itulah menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita mengelola Muhammadiyah ini betul-betul mampu membumikan apa yang digariskan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang terakhir, pesan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, setiap tingkatan persyarikatan Muhammadiyah tolong betul-betul fokus, tolong betul-betul komitmen menggerakkan lajismu di beberapa tingkatan masing-masing. Mengapa demikian? Pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Satria ketika banyak program perlu juga disupport sebagian dari lajismu. Ketika PCA banyak program, sebagian juga perlu disupport dana dari lajismu. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan. Betul-betul kita fokus. Kita satu langkah bagaimana membesarkan lajismu. Kalau di PCM namanya kantor layanan lajismu, agar betul-betul eksis. Ibu bapak sekalian, sebagai penutup dari sambutan dari PDM, saya ingin berikan gambaran bahwa data tahun 2022 potensi zakat di negara kita itu jumlahnya 327 triliun potensinya. Namun faktanya report tahun 2024 yang berhasil dihimpun oleh Basnas se-Indonesia dan juga LAS se-Indonesia baru 31 triliun. Artinya apa? Baru kisaran 10 sampai sekian persen, di bawah 11%. Artinya apa? Peluang kantor layanan lajismu yang dimiliki oleh Muhammadiyah di cabang, di ranting, di Amalusa, mari kita tingkatkan. Mari kita terus kuatkan agar masyarakat, agar anggota persyarikatan betul-betul menyadari bahwa pentingnya kita menyalurkan zakat, infak, sedekah melalui lembaga resmi yang disebut Lajismu Kota Bekasi, dalam hal ini melalui kantor layanan pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Satria. Demikian. Ibu bapak sekalian, kita masih punya waktu 15 menit. Bisa sedikit tensinya dikurangi. Saya menyampaikan, kita masih punya waktu kurang lebih 8 hari Shaum Ramadan.
Saya ingin bertanya, mohon dijawab, ibu bapak sekalian, apakah kita ingin puasa Ramadan kita benar-benar sempurna apa tidak? Tolong dijawab. Puasa Ramadan yang kita lakukan adalah inti ibadah di bulan Ramadan, ibadah utama di bulan Ramadan. Mari sedikit kita bahas supaya kita tambah pengamalannya sehingga nanti kita mampu bersiam Ramadan betul-betul sempurna. Ibu bapak sekalian, puasa itu bahasa Arabnya asyam. Seperti Allah sebutkan dalam surah 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam asyam. Kalau kita telah di dalam Al-Qur'an, istilah puasa ternyata Allah menggunakan dua istilah yang berbeda. Kalau kita telah Al-Qur'an, ada 7 kata yang menggunakan istilah asyam Allah. Tapi ada 1 kata yang Allah menggunakan bukan asyam tapi as-saum. Apa bedanya? Asyam sama-sama dari akar kata soma yasumu siyaman. Soma yasumu sauman. Sama-sama bentuknya masdar. Apa bedanya antara siam dengan saum yang artinya sama-sama puasa? Pertama, asyam puasa artinya al-imsak. Puasa artinya al-imsak. Al-imsak itu bahasa Indonesia adalah mengendalikan diri. Dari apa? Para ahli fikih, para fuqaha menyatakan al-imsak anil akal, al-imsak anil syurb, al-imsak anil jima. Asyam berarti mengendalikan diri, tidak makan, al-akal, asyurb tidak minum, dan tidak berjima di siang hari. Apabila kita merujuk pada surah 19 ayat 26, silahkan dibaca surah Maryam 26, Allah menggunakan istilah as-saum. Dalam konteks ayat ini Allah memerintahkan kepada Ibunda Siti Maryam agar berpuasa walaupun sehari, puasa tidak bercakap-cakap, puasa tidak berkata-kata dengan orang lain, tidak interaksi dengan orang lain. Lantas apa maknanya? Ibu bapak sekalian, baginda Rasul memberikan early warning pada kita semua, memberikan peringatan sejak awal pada kita semua yang puasa Ramadan. Apa peringatannya? Malam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillah fi ayyata tu'amahu wa syarabahu. Peringatan pertama adalah barang siapa tidak mampu mengendalikan lidahnya dari perkataan dusta, dari perkataan bohong, dari perkataan ghibah sana ghibah sini, fitnah sana fitnah sini, falaisa lillah, kata Allah. Allah tidak butuh, kita hanya sekedar meninggalkan tidak makan dan tidak minum. Namun demikian, apabila kita kombinasikan pengertian asyam dengan as-saum, berarti ketika kita ingin puasa Ramadan yang sempurna, kita wajib mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berjima di siang hari, dan juga mengendalikan lidah kita dari perkataan-perkataan yang dusta, perkataan yang bohong, yang tidak ada gunanya. Itulah makna som Ramadan yang sesungguhnya.
Bahkan kalau kita merujuk pada klasifikasi siam Ramadan menurut Imam Ghazali, ada tingkatan puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang paling dalam adalah mampu mengendalikan hati kita. Sudah mampu mengendalikan hati kita agar selalu berpihak pada kebenaran, pada kejujuran, pada keadilan. Itulah makna siam Ramadan. Lantas pertanyaannya, ketika kita sudah mampu mewujudkan siam yang sempurna, apa dampak secara sosial, apa dampak secara spiritual kepada kita para pelaku saum Ramadan? Ibu bapak sekalian, mari kita simak, mari kita murojaah surah 3 ayat 16. Dampak apabila kita mampu siam Ramadan dengan sempurna akan menghasilkan 5 karakter utama. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa itu? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Itulah ciri-ciri orang yang mampu berpuasa dengan sempurna. Pertama adalah as-sabirina, as-sadiqina, al-qanitina, wal-munfikina, wal-mustaghfirina bil ashar. Semuanya menggunakan isim fa'il. As-sabirinya adalah orang yang puasa dengan benar, mampu mengendalikan dirinya menjadi orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam konteks ini, sabar dalam melaksanakan saum Ramadan. Yang kedua, as-sadiqina, puasa Ramadan yang benar yang kita lakukan dengan sempurna akan mampu melahirkan kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang benar. Itu akan kita peroleh ketika kita Ramadan dengan sempurna. As-sadiqina, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang punya integritas. Baginda Rasul memberikan pengajaran pada kita, alaikum bisidqi, hendaklah kalian menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birra, karena kebaikan, karena kejujuran menunjukkan kita pada kebaikan, dan kebaikan menuntun kepada surganya Allah. Inilah makna ketika kita mampu menampilkan menjadi orang yang jujur, yang punya integritas. Yang berikutnya adalah al-qanitina, orang yang puasa Ramadan dengan benar, mampu mempersembahkan pada Allah ketaatan yang begitu paripurna, selalu taat pada Allah. Apa-apa yang diperintahkan adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya, dan apa yang dilarang adalah memang juga untuk kebaikan yang bersangkutan. Orang yang puasa Ramadan paham persis apa yang terkait dengan larangan dan perintah Allah, paham betul seperti apa. Yang keempat adalah wal munfikina, orang yang puasa Ramadan dengan benar, mampu melatih nuraninya, mampu melatih dirinya, mampu menipiskan perasaannya menjadi orang-orang yang dermawan, orang yang peduli terhadap kebutuhan sosial lingkungan kita. Ketika kita puasa dengan benar, hati kita akan menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Sikap caring kita menjadi lebih tajam. Kalau kita tidak makan 13-14 jam, bagi kita adalah hal biasa. Kenapa? Karena kita sudah punya makanan untuk nanti sahur, untuk buka, sudah punya. Tapi dengan kita berpuasa 13-14 jam, mari kita rasakan bagaimana orang lain di luar sana yang tidak pasti kapan akan makan.
Di luar sana banyak masyarakat kita kaum muslimin yang tidak jelas kapan akan makannya. Jangan-jangan makan 2 kali 3 kali, belum tentu makan dalam sehari-hari. Dengan demikian, dengan som Ramadan yang betul yang sempurna, kita melatih diri kita menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Ibu bapak sekalian, kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, warga Muhammadiyah, warga persyaratan Muhammadiyah, sudah terlanjur menggunakan istilah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad. Berarti harus mensifati sifat-sifat baginda Rasul. Apa sifat baginda Rasul di bulan Ramadan? Baginda Rasul adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Saya bersyukur tadi Pak Ketua PCM melaporkan, menyampaikan bahwa hari ini akan berikan santunan kepada 235 orang ya, penerima manfaat atau para mustahik. Bagi saya yang pernah saya kunjungi, ini mungkin rekor tertinggi dari 14 cabang. Yang lain ada, tapi di bawah 100 rata-rata. Ini 235 paket untuk mustahik kita. Saya terus terang bersyukur. Ya, kita perlu bersyukur. Dan nanti bisa jadi ke depan kita tingkatkan dari 235 menjadi 250 atau 300. Insya Allah tahun depan bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Kalau kita ingin ittiba pada baginda Rasul, mari kita contoh baginda Rasul adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Ibu bapak sekalian, masih bisa nerima? Kira-kira 5 menit lagi? Baik. Gambaran orang yang dermawan, ada sebuah hadis yang menyatakan as-sahiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa'idun minan nar. Ibu bapak sekalian, kalau kita menjadi orang yang dermawan, meletakkan tangan di atas dibanding tangan di bawah, baginda Rasul memberikan pengajaran pada kita, as-sakhiyu, orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, dicintai Allah, disukai Allah. Poin pertama, siapa yang tidak disukai Allah? Allah suka pada kita. Siapa yang kita enggak suka? Yang kedua, qaribun minan nas, orang yang dermawan itu dekat dengan sesama manusia, dicintai manusia, dicintai kerabatnya. Dan yang pasti yang ketiga, orang yang dermawan itu qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu dekat dengan surganya Allah. Sebaliknya, al-bakhilu, orang yang kikir, orang yang pedit, orang yang koretan, ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang pelit itu, orang yang kikir itu, orang yang buntut gasir itu jauh dari Allah. Allah tidak suka, Allah tidak cinta. Demikian juga manusia tidak suka, manusia enggak cinta orang yang kikir dan jauh dari surganya Allah dan dipastikan dekat dengan nerakanya Allah. Itulah dermawan. Penutup hadisnya amat sangat menyentak kita. Orang bodoh yang dermawan, orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada abid bil khair. Orang bodoh yang dermawan, suka berderma, lebih Allah cintai daripada orang yang suka ibadah tapi bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Kita suka ibadah tapi pelit, Allah enggak suka ternyata. Allah lebih suka orang yang bodoh tapi berdermawan, tangannya enteng. Kita mau pilih yang mana, monggo. Hidup kita ini pilihan.
Hidup kita ini pilihan, Ibu sekalian. Kalau kita ingin memilih, mari kita menjadi orang yang asyakhiyu, orang yang dermawan. Ramadan adalah kesempatan kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Dan saya dengar di PCM Medan Satria sudah ada kantor layanan Lajismu. Ya. Jadi mohon kepada bapak-bapak ibu sekalian, mari kita salurkan zakat infak sedekah kita melalui KL, kantor layanan Lajismu PCM Medan Satria. Mari kita buktikan. Mari kita beriman harus ada bukti. Sebab apa? Harta yang kita miliki, harta yang kita simpan, harta yang kita punyai, itu adalah sebagian milik orang lain. Wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Dan di sebagian harta kita ada bagian untuk orang lain, lisail wal mahrum, untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta tapi punya bagian. Ini mohon menjadi perhatian, harta kita tidak mutlak menjadi kekuasaan kita. Ada sebagian untuk orang lain. Ini mohon menjadi perhatian kita semua. Ini di bulan Ramadan, mari kita buktikan kita menjadi ittiba kepada Nabi kita, orang yang paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terakhir nanti mohon Pak Ustadz Sumarno memimpin doa, bagi-bagi tugas, bagi-bagi pahala. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada PCM Medan Satria yang telah menyelenggarakan acara dengan sebaik ini, menebar kebaikan dimanapun kita berada. Mari kita ciptakan, mari kita suasanakan, mari kita budayakan gemar berbagi. Karena apa? Sebaik-baik kita adalah orang yang bermanfaat untuk yang lain. Oleh karena itu kita makna hidup kita ini agar kita selalu bermakna untuk orang lain. Demikian, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya agak berat. Bapak. Oh, enggak nyadar. Ada orang lain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Haji Sriono SHMM selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi yang saya hormati, Bapak Rustam Abidin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang saya hormati, Ibu Dr. Dwi Restiati selaku Ketua PCA dan anggota Pimpinan PCA Medan Satria yang saya hormati, Bapak-bapak pengurus masjid dan pengurus majelis di wilayah PCM Medan Satria yang saya hormati, para pimpinan ranting Muhammadiyah di seluruh cabang Medan Satria yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan pemberian santunan kepada para penerima santunan
di mana yang pada kesempatan sore hari ini tidak semuanya kita berikan secara langsung, nanti akan diberikan oleh masing-masing koordinatornya, dan yang akan kami panggil di sini adalah perwakilannya. Jadi nanti jangan khawatir, insya Allah akan mendapatkan semua sesuai dengan yang sudah terdaftar, sedangkan yang maju di sini akan hanya perwakilan saja. Baik, untuk yang pertama dari perwakilan Harapan Indah itu Anak Tiara. Anak Tiara bisa maju ke depan. Kemudian dari Kali Abang Ilir, Gatet dan Bungur dengan koordinator Pak Romi. Untuk Harapan Indah koordinatornya salah satunya Ibu Lutfiah. Kemudian dari Kali Abang Ilir, Gatet dan Bungur, Niman. Silahkan langsung maju ya, karena waktunya sudah menjelang jam 6. Minta tolong perwakilannya, koordinatornya untuk menyiapkan anak-anak yang akan maju ke depan. Oh, Bapak Niman ya, silakan Pak, di sini Pak. Saudari Tiara, kemudian Bapak Niman, Ibu Lia dari Kafling BPS, minta tolong Ibu Nur Hayati untuk menyiapkan Ibu Lia maju ke depan. Dari Pejuang atas nama Awan, minta tolong Bapak Rustam atas nama Awan. Kemudian Penggarutan Ibu Fauzan, Ibu Muhammad Fauzan, jadi orang tuanya Muhammad Fauzan. Dari Pondok Alam Indah, Pak Ngadimin minta bantuan anak atau saudara Farah Apriani Wibowo. Kemudian Remaja Masjid Ubay. Kemudian dari SD Muhammadiyah Muhammad Umar. Kemudian silakan maju, langsung maju ya, karena waktunya sudah menjelang jam 6, jadi langsung maju saja. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Lia. Ibu Lia di sini, Bu. Ibu Lia di sini, Bu. Bapak jangan geser-geser, Pak. Bapak geser di bawah ini aja. Ibu Lia di sini. Stop di situ aja, Pak. Ibu Lia di sebelah sini. Biar nggak salah. Awan mana Awan? Oh, Awan di sini. Ibunya Fauzan. Oh ya, di sini. Iya. Digeser-geser, Dek. Ibu Ajan di sini. Ini namanya siapa? Oh, Farah di sini. Kemudian Ubay Muhammad Umar di sini. Ubay di sini, Muhammad Umar. Iya. Muhammad Umar, Ryan. Kemudian Namera ada. Kemudian dari Pisang Batu Ridwil dan Kamil, dan dari Panti Puput. Ini siapa namanya? Namera. Oh, Namera di sini. Oh ya, baik. Oh ya, baik. Baik, untuk yang pertama kami mohon kesediaan Bapak Sriono untuk memberikan santunannya untuk 2 orang. Yang pertama Pak Sriono. Sama ini nih Pak. Ini juga. Iya. Satu. Siap. Ini 2 orang yang pertama Pak. Sama ini Pak. 1 saja. Pak. Oh, udah. Ini yang kedua Pak. Oh, iya. Ini yang kedua. Ini. Boleh diliatin, Bu. Bapak Siono mohon jangan duduk dulu, nanti sekalian foto bersama. Kemudian dari yang kedua Pak Rustam. Pak Rustam dimohon kesediaannya untuk memberikan santunannya kepada 2 orang yang kedua. Udah Mas ya. Ini buat Bapak, nanti buat foto, Pak. Udah tadi? Oh, ini. Ini Pak, yang kedua. Yang ketiga minta tolong Ibu Dr. Dwi Restiati. Pak Rustam jangan duduk dulu, berdiri dulu, nanti kita foto bersama. Ini buat Bapak, nanti buat foto.
Hah? Oh nggak apa-apa. Ini Bu. Ini Bu. Ini Bu. Kenapa? Ini Bu, yang ini nih. Ibu ini. Selanjutnya mohon Pak Ngadimin setelah Bu Dokter untuk memberikan. Tunggu Pak Ngadimin ya setelah Bu Dokter. Satu lagi Bu. Ini satu lagi. Silakan Pak Ngadimin. Bu Dokter jangan duduk dulu ya Bu. Ini Pak. Yang mana? Yang ini Ubay Pak. Ini. Ya. Ini Pak. Ke Ubay. Ini Pak udah. Adik namanya siapa? Wildan. Ini Namera. Oh, Puput belum ada ya? Pak, Puput belum ada Pak. Untuk selanjutnya Bapak Dr. Safrizal untuk memberikan santunan. Pak Ngadimin jangan duduk dulu Pak Ngadimin. Yang ini Dok. Untuk yang terakhir Pak Sumarno untuk memberikan santunannya. Yang dari panti nggak ada ya? Bapak bawa aja. Ini dari panti. Ini terakhir ini Pak. Ya. Ini yang buat panti. Udah panti. Ini Pak, maaf nanti buat foto. Pegang. Ya dipegang. Bukain. Baik Bapak-bapak, untuk ibu-ibu, adik-adik maju ke depan ya. Ibu-ibu tetap berdiri. Bapak, ibu sama ibu tetap berdiri. Adik maju ke depan, ibu tetap berdiri. Duduk ya. Duduk. Sini. Duduk ya. Duduk. Sini geser. Duduk. Ubay duduk juga. Namera duduk juga. Ya. Baik, silakan geser Ibu. Silakan Pak Sriono untuk foto bersama. Masih harus ada yang di. Hah? Ya udah, nggak apa-apa lah. Jadi ini begini. Nanti Pak. Nanti ya. Hah? Mundur, kamu mundur. Sekali lagi untuk anak-anak atau ibu-ibu, bapak-bapak yang lain yang belum mendapatkan, nanti akan disampaikan oleh masing-masing koordinatornya. Ya, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sriono, boleh saya foto megang itu? Pak, geser sebentar Bapak. Bentar Pak, satu-satu. Oh gitu. Iya. Pak Rustam. Pak Dokter. Kenapa Dok? Kenapa donasi dia ke kita? Gratis Pak, ada 375 pack ini. Ini. Ah, Enak bener deh. kenapa Dok? 375 ini sebaiknya aja yang kakak kasih ke kita
Dia promosi kan ini. Oh, sebenarnya enggak dok. Tapi memang saya yang memang minta untuk difoto. Dia sebenarnya ikhlas dok. Nggak menyampaikan harus kayak gini, harus kayak gitu. Akuntabilitas tadi itu. Hah? Akuntabilitas tadi itu. Iya betul. Jadi udah apa? Akuntabilitas dok. Bahwa ini sudah benar disampaikan. Iya boleh. Pak foto dong. Ada 375 langsung gitu aja. Menyampaikan zakat dan infak selakonya bisa melalui Belum Pak, kurang 3 menit. kantor layanan pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Satria. Ini kantor layanannya sudah di pimpinan cabang. Jikalau ingin langsung transfer ada, ya mungkin nanti sudah di grup ya ada. Mohon ya Bapak Ibu sekalian, kita dari kita untuk kita. Kalau Bapak Ibu menyampaikan zakat infak sedekahnya ke hadismu, insya Allah kegiatan apapun di Muhammadiyah di Medan Satria insya Allah bisa tercover, insya Allah. Karena apa? Zakat infak sedekah kita tidak kemana-mana, tapi dikelola oleh kantor layanan. Ya. Ya, demikian terima